Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1901 sampai tahun 1903. Bab 1901, Swear to Live and Die with the Forest of 10,000 Demons. Feng Xi secara alami memperhatikan 3 pembudidaya yang mengubah dewa di samping peri Jinghong. Di penghalang multiwarna, dia bisa merasakan tekanan spiritual yang mencengangkan yang dilepaskan oleh 3 dewa budidaya ini. Ditambah dengan tenaga dari 3 pembudidaya ini pada tahap transformasi, harta langka, kekuatan tempur jelas tidak lemah. Sialan. Feng Xi mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dan dia tidak tahu di mana Jinghong Huang Lianpo menemukan 3 biksu dari tahap transendental dan tahap bayi yang begitu beragam. Kapan serangan menyelinap Jinghong Huang Lianpo buruk, saya memilih saat ini. Meskipun Feng Huo, Feng Lei dan monster hebat tier 9 lainnya sangat marah, mereka masih rasional, dan barisan biksu lawan bisa menghancurkan mereka. Lawannya memiliki 4 kultivator tahap transformasi, dan mereka hanya memiliki kultivator iblis tingkat 10. Di sini, Firefox King Feng Huo hanyalah basis kultivasi dari puncak ke-9, dan tidak ada kultivator iblis puncak ke-9 lainnya di luar Feng Huo. Kedua belah pihak bertempur, dan akhirnya nyaris tanpa ketegangan. Permaisuri iblis, pihak lain tidak baik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Firefox Wang Feng Huo tidak dapat membantu meluncurkan transmisi suara. Sekarang adalah saat kritis bagi Meyer untuk mencapai urutan ke-10. Tidak ada kesalahan diperbolehkan. Kamu adalah Raja Rubah, mati. Kamu harus menyimpannya untukku. Feng Xi berhenti dan mengertakkan giginya. Iya. Niat membunuh yang ganas muncul di mata merah angin dan api, tidak peduli apa akhirnya, dia harus hidup berdampingan dan mati dengan hutan 10.000 iblis. 3 rekan Daois, aku tidak punya keluhan dan tidak ada dendam bersamamu di benua Daofeng, mengapa menyinggung perbatasanku? Feng Xiqiang menahan amarah di hatinya dan berteriak pada 3 pembudidaya klan Mo. Mo Xuanfeng melirik serangan angin di gaun merah, dan berkata dengan jijik, ya, aku tidak punya dendam terhadapmu di benua Stormwind, tapi apa yang ingin kita lakukan bukanlah sesuatu yang bisa kau kelola dengan pembasmi setan tier 10. Ya. Rubah Celestial berekor 6, lelaki tua itu akan berhenti berbicara omong kosong denganmu, jika kamu saling kenal, dengan patuh kamu akan keluar dari hutan 10.000 monster ini dan menyerahkan Phoenix hitam. Aku akan membuatmu tetap hidup. Kalau tidak, mati. Pesta lainnya ternyata ada di sini untuk Meyer, angin menghancurkan mata indahnya, dan wajahnya yang glamor menjadi agak mengerikan, hahaha. Jika kau ingin aku menggelinding, maka injaklah tubuh ratu. Hari ini, aku diserbu. Bahkan jika kamu kalah dari kalian berempat, kamu harus menarik beberapa dan mati bersama. Kegilaan di mata Feng Xi membuat 3 dewa klan Mo tertegun di hati mereka, gadis iblis ini mungkin benar-benar memiliki rencana untuk mati bersama mereka. 3 sesama pengikut Tao tidak perlu khawatir. Prasejarah Lingbao Tianxin Lantern saya dapat bertahan melawan kekuatan Natal, pesona darah, dan cahaya gadis iblis ini. Selama pesona darah dan cahaya gadis iblis ini tidak dapat menyakiti saya, maka ia tidak akan ada hubungannya dengan orang yang setengah mati. Perbedaan. Peri Jinghong cukup percaya diri. Winstrike adalah musuh terbesar kedua dalam hidupnya, bahkan jika dia kehilangan vitalitas, Peri Jinghong akan benar-benar membunuh Winstrike. Begitu kata-kata ini keluar, 3 pembudidaya orang Mo merasa lega. Pesona darah rubah celestial 6 ekor memang menakutkan, tetapi jika itu bisa bertahan melawan kekuatan magis ini, kekuatan tempur rubah celestial 6 ekor tidak layak disebut. Kalau begitu, ayo bertarung. Darah yang mempesona menyembur dari angin, dan segera berubah menjadi rubah langit berekor 6. Rubah putih besar memiliki panjang lebih dari 1000 meter, tanpa jejak tubuh yang beraneka ragam, 6 ekor rubah berkibar seperti sutra dan satin, dan pupil mata seperti rubi melepaskan darah yang menakjubkan. Mengaum. Rubah putih menjerit, bulu-bulu putih salju berdiri terbalik, dan kemarahan di hatinya telah mencapai yang paling ekstrim. Dengarkan semua iblis di hutan 10.000 setan, ada kematian atau tidak ada kehidupan dalam pertempuran ini. Anda semua adalah keturunan hutan 10.000 setan. Anda tidak cukup kuat untuk melindungi Anda, dan Anda tidak tahan untuk mati sia-sia. Semua setan sekarang melarikan diri dari medan perang. Aku tidak akan pernah mengejar itu, aku juga tidak akan membencimu. Rubah putih mengucapkan teriakan nyaring, dengan sedikit kesedihan dalam kata-katanya. Begitu suara itu jatuh, tidak hanya salah satu dari iblis itu pergi, tetapi mereka juga bersemangat untuk berpisah, dan ada semangat juang yang luar biasa di hati mereka. Hutan 10.000 setan adalah rumah mereka, dan kata-kata dari permaisuri iblis membangkitkan semangat juang semua setan. Pada saat ini, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka bersedia. Sumpah untuk hidup dan mati dengan hutan 10.000 setan. Feng Huo berteriak keras dan berubah menjadi tubuh Red Eye Firefox. Sumpah untuk hidup dan mati bersama hutan 10.000 setan. Setan-setan berteriak dan berteriak seperti guntur.
Sejumlah besar pembudidaya setan transformasi ke-8 dan ke-9 telah berubah menjadi tubuh mereka. Yah, kamu semua adalah orang-orang terbaik di hutan 10.000 iblis, dan aku akan berjuang keras untukmu hari ini. Rubah putih itu sangat tersentuh dan berteriak keras. Brother Feng Lei, Sister Hua, Anda bukan milik hutan 10.000 setan. Tidak perlu mati di sini dengan sia-sia. Ayo pergi. Anda punya waktu untuk melarikan diri sekarang. Feng Huo segera mengirim suara ke Feng Lei dan Selin Hua. Feng Lei mencibir, Feng Huo, jika kamu masih memperlakukan aku sebagai saudara, katakan saja padaku ini. Jika kamu tidak bisa hidup dan mati bersama, saudara seperti apa? Mari kita tidak bicara lebih omong kosong, aku bisa menemanimu jika kamu mati. Setelah selesai berbicara, Feng Lei segera berubah menjadi tubuhnya, berubah menjadi banjir guntur besar sepanjang kilometer, ditutupi dengan sisik biru dan ungu dengan lipatan, dan ada jeritan keras di mulutnya. Kamu. Feng Huo menatap Feng Lei dengan ganas, gemetaran di seluruh, matanya memerah dan berkata, oke. Aku bisa menjadikanmu sebagai saudara dalam hidupku, dan mati tanpa penyesalan. Semoga kita menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Dia mengerti karakter Feng Lei, dan sekarang dia telah memutuskan, dia pasti tak terhentikan. Wajah cantik Selin Hua berubah beberapa kali. Dia dan hutan 10.000 monster tidak memiliki perasaan terlalu dalam. Dia baru saja menembus tahap tengah Yuan Ying, dan dia tidak ingin mati. Tetapi jika dia melarikan diri pada saat ini, Selin Hua akan menahannya di dalam hatinya. Bayangkan saja, jika Landen Sen tahu bahwa dia melarikan diri pada saat ini, dia masih tidak akan tahu bagaimana menertawakannya. Selin Hua, kamu benar-benar munafik. Aku tidak peduli, aku akan mati. Dengan hati yang kejam, Selin Hua juga memutuskan untuk melawannya, dengan niat membunuh yang kuat di matanya yang indah. Saudari Hua, kamu tidak perlu tinggal di sini, jangan cepat-cepat. Melihat bahwa Selin Hua tidak pergi, Feng Huo tidak bisa tidak mendesak melalui transmisi suara. Maaf, melarikan diri bukan gaya cewekku, kata Selin Hua kosong. Aku mohon. Jika kamu mati, bagaimana aku bisa mengaku pada saudara Landen Sen? Dia menggertakkan giginya dengan cemas. Ada apa dengan Landen Sen, wanita tua saya tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, jika Anda mati, Anda masih harus memberitahu Landen Sen kentut. Selin Hua mendengus dingin. Saya. Ketika Feng Huo ingin mengatakan sesuatu, 3 pembudidaya keluarga Mo telah meluncurkan serangan. Cepat menerobos penghalang ini dan membunuh semua limbah klan monster di dalam. Mo Xuanfeng berteriak keras, dan segera mendesak tongkat sihir langit di tangannya. Tengkorak di kepala tongkat memuntahkan sejumlah besar cahaya sihir Dutian Hunyuan, dan meledak menuju penghalang berwarna-warni. Pada saat yang sama, anak kedua Mo Chen juga mendesak pedang perunggu untuk meluncurkan serangan ganas pada penghalang. Ledakan. Setelah 2 raungan yang menghancurkan bumi, penghalang menerobos banyak celah dan menembus secara langsung. Semua iblis mendengarkan perintah, bunuh aku. Saat penghalang hancur, rubah putih besar bergegas maju dan meraung. Pesona darah dan cahaya ilahi. Dengan siulan rubah putih yang menusuk telinga, darah yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan semua yang ada di sekitarnya berwarna merah darah. Sebuah petak besar darah menyelimuti kapal roh raksasa tepat di depan, serta sejumlah besar biksu manusia di segala arah, kebal terhadap angin. Hati-hati, itu adalah mantra darah dan cahaya ilahi. Permaisuri Jinghong, hentikan. Ekspresi horor Mo Xuanfeng muncul di wajahnya dan segera berteriak pada Peri Jinghong. Bab 1902, Battle Against the Giants of Sunflowers. Peri Jinghong terkejut, dia telah melihat pesona darah dan cahaya dari serangan angin, dan dia jauh lebih kuat. Pasti serangan angin di depannya yang menghabiskan kekuatan jiwanya untuk melepaskan pukulan yang mengejutkan. Peri Jinghong buru-buru mengorbankan lentera Tianxin dari limbau prasejarah, menyemburkan seteguk darah ke dalam lampu, menggunakan darah sebagai minyak lampu untuk lentera Tianxin. Api dari lampu kuningan kuno melonjak, melepaskan cahaya Seng Ruo Liang. Peri Jinghong dengan panik menuangkan kekuatan spiritual ke dalam lampu Tianxin, api sumbu terus berkembang, dan secara bertahap membakar api berbentuk lotus. Kemarilah, jangan lebih dari 100 meter dariku. Peri Jinghong berteriak pada 3 pembudidaya keluarga Mo. 3 pembudidaya tahap transformasi klan Mo dengan cepat mendekati Peri Jinghong, sedikit ketakutan di hati mereka. Di dunia manusia, serangan jiwa adalah metode serangan yang sangat langka. Bahkan seorang kultivator pada tahap transformasi tidak memiliki senjata ajaib untuk bertahan melawan serangan jiwa, setelah diserang oleh jiwa, sangat mungkin bahwa ia akhirnya akan dibantai. Meskipun cahaya ilahi pesona darah yang dilepaskan oleh rubah langit berekor 6 urutan 10 tidak cukup untuk membuat jiwa pembudidaya pengubah Tuhan runtuh, itu sudah cukup untuk membuat pembudidaya pengubah Tuhan benar-benar kehilangan kekuatan tempur dalam waktu singkat, yang setara dengan mengubah telanjang asteris menjadi target, yang sangat berbahaya. Nyala lampu lotus selebar ratusan meter dengan cepat menyelimuti Peri Jinghong dan 3 biksu dari keluarga Mo.
Cahaya suci berdarah yang dilepaskan oleh rubah putih terselubung dalam kecepatan yang ekstrim, dan nyala lampu lotus ditiup oleh angin kencang. Api berkibar secara acak, membuat suara, menerkam, dan nyala api melemah dengan cepat, seolah-olah hendak dipadamkan. Tetapi pada akhirnya, nyala api teratai ini masih mempertahankan dampak pesona darah dan cahaya ilahi. Mereka berempat masih merasa tidak enak badan, dan otak mereka pusing. Peri Jinghong dan 4 pembudidaya pada tahap transformasi baik-baik saja, tetapi yang lain tidak begitu beruntung. Cahaya pesona darah yang dilepaskan oleh rubah putih tidak ragu untuk mengkonsumsi kekuatan jiwa, dan kekuatannya telah mencapai batas maksimum. Serangan sembarangan ini mempengaruhi sejumlah besar beku. Setelah para beku di bawah tahap bayi baru lahir diserang oleh cahaya darah, roh primordial mereka runtuh, dan lubang-lubang ki bergegas menuju kematian. Pada awal kultivator Yuan Ying dengan kesadaran spiritual yang lebih lemah, Yuan Ying runtuh secara langsung dan terbunuh seketika. Setelah darah besar dan benturan ringan, hampir semua biksu manusia jatuh dari udara satu demi satu, beberapa biksu di tahap tengah dan akhir dari jiwa Naschen nyaris tidak menstabilkan tubuh mereka, tetapi sakit kepala mereka pecah dan efektivitas tempur mereka pada dasarnya nol. Membunuh. Melihat begitu banyak beku manusia telah kehilangan kekuatan tempur mereka, sekelompok beku iblis sangat bersemangat, dan bergegas menuju para beku manusia yang dikendalikan dengan aura pembunuh. Roh sialan memakan api dewa. Angin rubah putih menahan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh konsumsi kekuatan jiwa, dan matanya menunjukkan keengganan yang dalam. Nyala lampu lotus yang diringkas oleh lampu Tianxin tadi disebut dengan api iblis devouring ilahi. Nyala api semacam ini tidak hanya kuat luar biasa, tetapi juga memiliki kemampuan khusus untuk bertahan melawan serangan ilahi dan jiwa. Melihat bahwa ia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk melepaskan pesona darah dan cahaya suci, ia masih terhalang oleh lampu Tianxin dari Huang Lianpo yang ketakutan. Serangan angin tahu bahwa ia tidak dapat kembali ke langit, tetapi ia masih sangat tidak mau. Mengaum. Rubah putih itu berteriak keras, matanya merah, dan dia terus melepaskan mantra pendarahan. Petak besar darah menyerang nyala lampu lotus seperti gelombang laut. Setelah selamat dari gelombang serangan terkuat, Peri Jinghong tidak lagi takut pada serangan angin, berteriak keras, Spirit Devouring God Flame, bunuh aku. Saya melihat nyala api kecil selebar puluhan meter terbelah menjadi nyala lampu lotus besar, berbentuk seperti anak panah spiral, menyerang rubah putih dengan kecepatan kilat. Dimanapun api spiral lewat, ruang telah disilangkan dengan sedikit retakan. Ledakan. Karena tidak siap, rubah putih itu ditabrak oleh nyala lampu lotus terbang, dan lubang darah besar meledak oleh nyala lampu di pinggang dan perutnya. Mengaum. Rubah putih menjerit-menjerit, tubuh besar terbang, pinggang dan perut penuh darah, rambut putih salju diwarnai merah cerah, dan banyak darah keluar dari mulut. Setelah menderita cedera berat, rubah putih tidak dapat terus-menerus melepaskan pesona darah dan cahaya ilahi, dan Peri Jinghong dan 3 pembudidaya suku Mo memiliki kesempatan untuk bernapas. Mo Fei, yang ketiga tertua dari klan Mo, memiliki basis kultivasi yang kuat dan memimpin dalam mendapatkan kembali kesadaran. Mo Fei melihat bahwa sejumlah besar pembudidaya primordial keluarga Mo terbunuh oleh pesona darah dan cahaya ilahi, dan kemarahannya mulai dari hatinya, matanya galak dan berkata, rubah tua, berani membunuh begitu banyak anak dan cucu Mo, orang tua itu pasti ingin kau mengelupas dan kram. Begitu raungan itu jatuh, Mo Fei dengan panik mendesak bola biru bernama Kaisui God Orb. Raksasa Kuis Hui setinggi ribuan meter melambaikan tinjunya dan menabrak rubah putih dengan keras. Kekuatan besar membuat ruang bergetar. The Demon Empress. Rubah api bermata merah menyembur keluar dari api rubah merah hitam, sejumlah besar api merah dan hitam, dan Feng Huo membanting ke raksasa Kuis Hui dengan tubuhnya. Ledakan. Firefox mata merah menghantam perut raksasa Kuis Hui, membuat auman memekakkan telinga. Raksasa Kuis Hui itu tidak stabil dan mundur selangkah. Begitu sejumlah besar rubah api hitam menyentuh aliran air di tubuh raksasa itu, mereka mengeluarkan suara, celoteh, dan mengeluarkan banyak asap putih. Kuis Hui bukanlah air biasa, tetapi esensi dari air. Ia hanya menahan api rubah hitam merah dengan atribut api. Tabrakan rubah api mata merah tidak memiliki banyak dampak pada raksasa Kuis Hui. Oh! Raksasa Kuis Hui mengeluarkan raungan, dan pahanya yang setebal gunung menendang ke arah Firefox bermata merah. Raksasa Kuis Hui ini terlihat sangat rumit, tetapi tindakannya sangat cepat, dan pertempuran jarak dekat mungkin tidak kalah dengan kera besar Qingshan, ledakan. Ada suara berat teredam, dan Firefox bermata merah yang dipukul oleh kaki raksasa Kuis Hui terbang seperti bola meriam, dan dada dan perut runtuh, dan banyak darah menyembur keluar dari mulut, hidung dan telinga, dan udara seperti gosip. Hanya dengan satu pukulan, raksasa Kuis Hui menghapus setengah hidup Firefox mata merah, dan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Lei Jiao panik, menjentikkan ekornya yang tajam, dan menebas ke arah Kuis Hui raksasa. Dengan ledakan yang keras, sejumlah besar busur petir melonjak, dan bagian belakang Kuis Hui raksasa robek, tetapi aliran air di permukaan tubuh langsung pulih seperti sebelumnya, seperti tubuh abadi.
Raksasa Kuisui meraih ekor Thunder Jiao seperti kilat dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke tanah dengan ganas. Bunyi teredam yang besar membuat membran timpani terasa sakit, dan tanah itu hancur menjadi lubang besar. Lei Jiao menerima pukulan itu dan seluruh tubuhnya berdarah. Itu hampir pertemuan, puncak Firefox ke-9 tingkat dan Thunder Jiao ke-9 tingkat keduanya terluka serius, dan kekuatan tempur mereka hilang. Melihat raksasa itu mengayunkan tinjunya, ia akan menabrak kedua iblis itu. Memanggil. Suara yang tajam dan sangat tajam terdengar, dan Selin Hua menembak busur Dewa Matahari. Panah merah menyala meledak dengan sinar matahari yang kuat, berubah menjadi hantu gagak emas beberapa meter panjangnya, dan bulu-bulu ekor menyeret api mengamuk. Panah menabrak kepala raksasa Kuisui, tetapi efeknya minimal, dan semburan api langsung padam oleh bunga matahari. Tapi pukulan ini masih secara efektif mencegah tindakan raksasa Kuisui, dan kepala raksasa itu dibelokkan dan hampir jatuh ke tanah. Pelacur itu masih berkolaborasi dengan monster-monster. Ini benar-benar mencari kematian. Raksasa Kuisui, bunuh dia. Mo Fei menatap Selin Hua dengan tegas, dan memerintahkan raksasa Kuisui. Bab 1903, My Mother's Life is on You. Oh. Kuisui Giant meraung dengan tajam, melambaikan tangan kanannya, dan menepuk Selin Hua secara langsung. Hah! Ada suara tajam menerobos udara, dan kekuatan bergelombang membuat ruang bergetar, dan telapak tangan raksasa Kuisui membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Ini sudah berakhir. Melihat bahwa telapak tangan raksasa Kuisui hampir berteleportasi dengan cepat, wajah cantik Selin Hua menjadi pucat, dia tahu bahwa telapak tangan raksasa Kuisui tidak dapat dilawan oleh dirinya sendiri. Ya Tuhan, aku belum mau mati. Bahkan jika kamu mati, metode kematian ini agak terlalu tragis, kan? Selin Hua memejamkan mata dengan putus asa, mengertakkan gigi, menangis di matanya yang indah. Tepat pada saat kritis ini. So. Tiba-tiba dua cincin emas, satu besar dan satu kecil, terbang dari langit, melepaskan cahaya keemasan seperti matahari yang menyala-nyala, dan suara naga dan burung phoenix tiba-tiba bergema di langit. Cahaya keemasan bersinar dengan runi aneh, dan dua cincin masing-masing berubah menjadi naga api emas sepanjang 1 kilometer dan naga api emas sepanjang 1 kilometer. Satu naga dan satu phoenix melayang ke langit dari lingkaran, sangat cantik, dan membawa cahaya keemasan yang tak tertandingi, berlari ke Kuisui raksasa. Ledakan. Suara mengerikan dari ledakan itu seperti petir di langit yang cerah, dan cahaya keemasan yang menyilaukan sepertinya menerobos langit. Satu naga dan satu phoenix menembus Kuisui raksasa, naik ke langit, menari dan berlama-lama di awan. Tubuh raksasa Kuisui dipecah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi aliran yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di tanah. Kekuatan spiritual Mo Fei di tubuhnya terganggu untuk sementara waktu, matanya bulat, dan dia berteriak keras, di mana biksu itu berani menghentikanku. Menyadari bahwa situasinya telah berubah, Selin Hua segera membuka matanya, kehilangan kesadaran sesaat, dan kemudian berteriak, terima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak tahu di mana teman itu. Ini aku. Di kejauhan langit, seorang Lei Peng yang diselimuti petir emas berlari menuju sisi ini, kecepatannya tidak berbeda dengan teleportasi, dan melintas di depan Selin Hua dengan napas. Lei Peng berubah menjadi seorang pria muda dengan jubah putih dan rambut panjang, ekspresinya sangat dingin. Sen. Landen Sen. Mata indah Selin Hua terbuka, dan dia menunjuk pemuda berjubah putih, tubuhnya bergetar. Meskipun itu hanya sosok dari belakang, bahkan jika pria itu berubah menjadi abu, Selin Hua mengenalnya. Dia pikir dia sudah mati sekarang, tapi dia tidak berharap bahwa pada saat kritis, pria yang membuat mimpinya ini akan tampak seperti seorang prajurit dari surga, menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, kemarahan Landen Sen membengkak sampai ekstrim, dan seluruh tubuhnya memancarkan udara yang keras. Benar-benar tak terduga bahwa hutan 10.000 iblis akan diserang oleh serangan tragis seperti itu. Angin, api, dan angin dan guntur menderita luka yang sangat parah. Untungnya, saya datang pada saat yang sangat kritis. Jika saya datang satu langkah terlambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Naga dan phoenix yang dibentuk oleh naga dan phoenix terbang turun dari langit, terbang di sekitar Landen Sen. Tekanan spiritual yang mencengangkan berasal dari Landen Sen, dan udara di sekitarnya tampak membeku. Kedua putri Xiao Ruan Lan Lancianer jatuh di samping Landen Sen. Ratu. Melihat rubah putih yang tak sadarkan diri jatuh ke tanah, wajah Seira Kiao pucat, dan dia berteriak dengan air mata, air hujan turun, dan bergegas menuju angin. Gadis Xianer, lindungi Seira, dan serahkan padaku. Landen Sen meluncurkan transmisi suara ke Lan Xianer. Ini baik. Lan Xianer membungkuk sedikit, menyembunyikan napas tahap transformasi, dan mengikuti Seira. Landen Sen berombak, ini kamu. Pada saat ini, Peri Jinghong dan dua biksu lainnya dari klan Mo telah sadar, menyaksikan Landen Sen tiba-tiba muncul di depan Lingzu, dan kedua Peri Jinghong dan Mo Xuanfeng berseru. Suara. Tidak. Tidak mungkin. Kamu benar-benar berhasil menembus dewa transformasi.
Peri Jinghong merasakan tekanan spiritual yang mencengangkan yang dilepaskan oleh Landen Sen, dan dia terkejut dengan keringat dingin, dan dia segera bangun, wajahnya ngeri, dan suaranya bergetar. Kamu. Mo Xuanfeng tidak bisa mengatakan lebih ngeri lagi. Hanya dalam 20 tahun, Landen Sen, Wang Balaozi, benar-benar berhasil menembus tahap transformasi. Naik Rockets tidak akan begitu cepat. Transformasi. Tahap transisi. Selin Hua tidak menyadari basis kultivasi Landen Sen di awal, dan buru-buru menggunakan kesadaran rohaninya untuk menyelidiki, dan tiba-tiba menemukan bahwa miliknya sendiri tidak dapat merasakan basis kultivasi Landen Sen, dewa melepaskan. Sentuhan pertama tubuh Landen Sen adalah seperti batu yang tenggelam ke lautan, tak terduga. Hanya ada satu kemungkinan, Landen Sen benar-benar berhasil menembus tahap transformasi. Selin Hua berdiri kosong, mulut kecilnya terbuka lebar. Ya Tuhan, nama keluarga Sen ini tampaknya baru berusia lebih dari 160 tahun, usia seperti ini telah menembus tahap transformasi. Itu hanya menumbangkan pengetahuan Selin Hua. Sen. Kakak Landen Sen. Firefox murid merah menanggung rasa sakit yang parah, menonton Landen Sen, yang melepaskan tekanan spiritual yang mencengangkan di langit, mengungkapkan sedikit kemegahan di murid merah. Setan tua Jinghong, serta orang cacat dari kelompok etnis Mo, kami bertemu lagi. Landen Sen menatap Peri Jinghong dan Mo Xuanfeng di atas kapal roh dengan ekspresi yang sangat biadab. Hal-hal kecil lainnya akan merajalela, bahkan jika kamu menerobos tahap transformasi, tetapi hanya pertama kali ke tahap transformasi, akankah kamu benar-benar takut padamu setelah menganggapnya serius? Teriak Peri Jinghong dengan marah. Dengan mengatakan itu, Peri Jinghong masih tahu betapa sulitnya Landen Sen. Ketika anak ini berada di akhir Yuan Ying, sulit baginya untuk membunuhnya, sekarang dia telah menembus tahap transformasi dewa, dia takut itu tidak akan begitu mudah untuk ditangani. Tetapi saat ini mereka memiliki 4 pembudidaya pada tahap transformasi, dan Peri Jinghong tidak khawatir tidak bisa berurusan dengan Landen Sen. Heh, penyihir tua Jinghong, jangan ragu untuk menggunakan apa yang dapat Anda lakukan. Apakah Anda tidak memiliki 4 orang? Apakah Anda bergantian mati, atau apakah Anda bersama-sama mati? Landen Sen dengan dingin menyapu 3 pembudidaya suku Mo, nadanya menghina. Tahu. Selin Hua di belakangnya tidak bisa membantu tetapi berbisik pelan, nama keluarga itu Sen, kapan kamu masih berani tampan? Pihak lain memiliki 4 kultivator pada tahap transformasi, dan kehidupan ibuku ada di tanganmu. Landen Sen menggema, lihat saja, aku hanya ingin mereka tidak punya tempat untuk menunjukkan diri. Lalu mereka akan disiksa sampai mati untuk melampiaskan kebencian mereka. Selin Hua sedikit terdiam, bertanya-tanya apakah dia tidak bisa begitu agresif ketika dia datang. Melihat penampilan tanpa takut dari Landen Sen, Selin Hua hanya bisa mempercayainya. Bagaimanapun, pria ini masih sangat bisa diandalkan dalam benaknya. Aku tidak tahu ketinggian binatang itu, orang tua itu tidak akan menghancurkanmu hari ini, dan tidak akan menjadi manusia. Mo Xuanfeng bergegas ke daratan, langsung mendesak tongkat sihir langit, dan sejumlah besar cahaya ajaib langit dicampur dengan esensi bergegas keluar. Roh yang memakan dewa api, hancurkan dia. Pada saat yang sama, Peri Jinghong juga berteriak dengan marah mendesak Tianxin Lantern untuk menyerang. Lampu teratai selebar 100 meter, seperti anak panah spiral, terbang ke arah Landen Sen di udara. Dinding batu ametis. Landen Sen tidak menghindar, dan memajang dinding ametis dari kehidupan kura-kura raksasa ametis, dan seluruh tubuh dengan cepat mengembunkan lapisan penghalang cahaya ungu, yang seterang ametis. Penghalang cahaya ungu menyelimuti Landen Sen dan roh ungu bunga di belakangnya dengan erat. Ledakan. Sejumlah besar cahaya sihir Dutian Hunyuan dan nyala lampu lotus menghantam dinding batu kecubung, meletus dengan ledakan yang mengguncang bumi. Peri Jinghong dan Mo Xuanfeng sangat gembira, diam-diam mengejek kesombongan Landen Sen, ingin mempertahankan diri dari serangan gabungan mereka berdua dengan perisai spiritual saja, itu adalah lamunan.